struktur trust misalnya, yang baloknya nggak yang elemennya nggak banyak-banyak bisa dihitung di papan tulis. Mungkin gini aja kali ya, 1, 2 gitu ya, 3 lah. Nah itu ya, ada gaya P di sini, sudah kelihatan. Nah, dikasih panjangnya aja, ini 4 meter, ini 3 meter misalnya. Ini A, B, C. Oke. Pertanyaannya sama, kalau gaya P ini bekerja, titik C akan mengalami penurunan. Datanya berapa? Berapa perpindahan yang dialami oleh titik C akibat gaya vertikal P yang ada di sini. Nah, karena ini struktur truss rangka batang, gaya dalamnya hanya aksial, ya. Tidak ada normal, tidak ada lentur, tidak ada geser. Ya. Jadi hanya aksial, jadi energi regangan aksialnya harus diperhitungkan. Karena satu-satunya energi regangannya ada adalah aksial. Ya. Nah, untuk struktur begini, W-nya udah jelas. Kerja gaya luar itu adalah P-nya. Kalikan delta kali setengah ya. Karena gaya sebanding dengan perpindahan. U-nya nanti hanya ada U gaya normal. Jadi kita perlu cari gaya normal. Berapa gaya normal di batang AB, AC, dan BC? Pakai keseimbangan titik aja, bisa langsung di sini sebenarnya. Kalau Anda gambarkan titik C, ada gaya P, ada N AC, ada N BC. Kenapa Jum? Oh enggak. Ngomong kita pakai break nggak? Anda karena di rumah sendiri nggak perlu break kali ya? Oh, ya. Saya nggak sengaja. Nggak sengaja saya keluar jadinya hostnya over. Oh tapi kan nggak apa-apa, nggak ada yang keluar. Nggak ada, cuma barangkali. Oh mau ini lagi? Silakan. Oh ya. Jadi saya teruskan. Kita ingin mencari gaya dalam di batang AB, AC, dan BC. Dengan keseimbangan titik C, mestinya kita dapatkan NAC dan NBC. Pakai keseimbangan vertikal aja 0, berapa? Ini 3, 4, 5, jadi vertikalnya 0,6 ya. 0,6 NBC itu harusnya sama dengan P. Jadi NBC-nya 1 bagi 0,6. 1 bagi 0,6 berapa? 1,67 ya. 5/3 ya. 1,67 P ya. Kemudian arah horizontalnya NAC tambah 0,8 masih masuk layar ya, masih 0,8 NBC sama dengan 0 gitu ya. Jadi 0,8 kali ini. Jadi dari sini NAC-nya minus 1,33 ya. Jadi gaya batang yang ini positif 1,67 P, yang ini gaya batangnya minus 1,33 P. AB berapa gaya batangnya? Nah ini setelah ini saya tanya, biar tidak tidur aja semua yang nonton. Ada yang mau jawab AB berapa gaya batangnya? Masih ada? Masih adakah orang-orang di yang 49 ini? 48? Ada, Pak. Ada. Berapa gaya batang AB? Ada yang menjawab, jadi harusnya ketempuhan menjawab lanjutannya. 1,33 P. AB yang ini? Yang ini? Yang minus 1,33 kan ini yang AC tadi yang kita itu. 0,34 Pak. 0, padahal keseimbangan yang mana? Kalau mau cari AB mesti kan keseimbangan yang ini aja kan? Ini loh, jadi mestinya ada gaya tak mana horizontal dari sini tarik ke kanan aja.
Yang ini harusnya apa? Kalau saya lihat ada tipe di sini. Oh iya, apa? Oh ya. Yang ini harusnya 0 ya. AB-nya harusnya 0. Karena kalau kita pinjam keseimbangan titik A hanya ada gaya batang AC yang arahnya horizontal, reaksi di A yang juga arahnya horizontal. Yang ini harus 0 sendiri ya. Nggak boleh ada, kalau dia ada nggak ada yang mengimbangi. Jadi batang yang ada gayanya itu cuma AC dan BC. Nah, UN tadi formulanya sudah kita turunkan karena ini konstan semua di sepanjang batang. UN itu N kuadrat L per 2 EA ya. Ini kalau N-nya konstan. Jadi untuk batang AC dan BC saja karena AB 0. Jadi nilainya ini N kuadrat L per 2 EA untuk batang AC ditambah dengan N kuadrat L dibagi dengan 2 EA untuk batang BC ya. AC itu nilainya tadi ini minus 1,33 P kuadrat, panjangnya ini 4 meter kali 4 dibagi dengan 2 EA ditambah dengan ini BC itu 1,67 P 1,67 P kuadrat, panjangnya 5 dibagi dengan 2 EA. Ini kalau dihitung saya hitung nggak ya? Saya nggak bisa nyuruh yang di depan lagi ya. Kita semua harus sudah duduk di depan sekarang. Harus hitung sendiri nih. Sebentar. Kali 4 tambah 1,67 kuadrat kali 5 21 kuadrat per 2 ya. HP saya nggak salah untuk menghitung. Jadi energi tegangan dari gayanya adalah sekian, sehingga kalau kita gunakan hukum atau prinsip kekekalan energi ini tadi 1,33. Di sini kita gunakan W sama dengan U, prinsip kekekalan energi. W-nya setengah P delta sama dengan ini ya, 21 P kuadrat dibagi 2 EA. Jadi deltanya atau penurunannya adalah 2-nya habis, P-nya hilang 1, 21 P per EA. Jadi kita bisa dapatkan seberapa jauh P-nya turun, ya jauhnya segitu, 21 P per EA, tinggal masukkan saja. Kalau E dan A-nya nilai numeriknya diketahui dan P-nya juga diketahui, kita bisa masukkan. Jadi kira-kira demikian, strukturnya bisa ganti-ganti tapi prinsipnya sama. Anda tentukan kerja gaya luar, umumnya setengah P delta atau setengah M theta kalau momen. Lalu kerja gaya dalam atau energi regangan itu tergantung dari gaya dalamnya. Jadi masih perlu nih, di tahap ini ilmu statikanya masih perlu. Anda perlu menentukan gaya dalam, momen lentur tadi di sini, atau gaya-gaya batang kalau struktur rangka di sini. Kalau di head up saya berikan strukturnya yang lebih kompleks ya, karena Anda punya waktu ngitungnya lebih panjang. Ini untuk di papan tulis saya bikinnya yang kecil begini saja, tapi ya prinsipnya sama lah. Hitung gaya dalamnya, dari gaya dalam itu kita bisa tentukan energi regangannya atau kerja gaya dalam. Yang perlu diingat adalah bahwa energi regangan itu harus dihitung di seluruh struktur ya. Kalau balok ya integrasinya sepanjang balok begini. Kalau ada strukturnya seperti ini misalnya,
begini. Ada gaya P itu dan ingin mencari seberapa jauh delta di sini. Nah, gaya dalamnya harus dihitung ya di sepanjang ini, dari A ke B, ke C, ke D. Ya. Jadi nanti integrasinya A ke B integral sendiri, B ke C integral sendiri, dan C ke D juga integral sendiri untuk mendapatkan energi regangan. Kalau seperti ini mestinya ada momen lentur, jadi lenturnya akan dominan, geser dan aksial tidak perlu dihitung ya, bisa diabaikan, cukup lenturnya saja. Oke, kira-kira demikian itu pasal 1 dari metode energi. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan disampaikan dulu. Saya tarik nafas dulu sebentar. Kalau sudah cukup jelas, kita lanjutkan. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Pak, maaf Pak. Ya. Mau nanya Pak. Ya. Itu tuh yang gaya dalam lainnya diabaikan karena rangka batang ya Pak? Yang diabaikan yang mana? Yang tadi barusan. Yang rangka batang itu gaya dalam. Gaya dalam lain. Tidak ada yang diabaikan kalau untuk rangka batang. Selain. Jadi prinsipnya begini. Yang selain aksialnya Pak, yang lentur. Nggak ada kan kalau rangka batang hanya aksial ya. Rangka batang di dalamnya hanya aksial. Jadi nanti akhirnya kita hanya akan menggunakan gaya dalam aksial kalau untuk struktur rangka batang. Kalau bukan rangka batang, kemungkinan besar dia punya lentur, jadi lenturnya saja yang dipakai. Kecuali kalau disebutkan lain gitu. Misalnya soalnya memang nyuruh Anda ngitung energinya, ya hitung aja energinya. Kalau nilai-nilainya ada tuh bisa didapatkan sebenarnya. Tapi secara umum, selama ada momen lentur, yang dihitung, yang dipakai untuk menghitung energi hanya momen lentur. Kalau tidak ada momen lentur, baru yang lain. Nah, yang lain itu biasanya aksial yang rangka batang ini, karena dia memang tidak punya lentur struktur yang begini. Struktur kren gitu, atau jembatan yang begini. Yang gitu, ini kan aksial semua nih. Ya, jadi energi regangannya harus dari aksial dibuatnya. Nggak bisa yang lainnya. Jadi dua itu yang akan kita pakai selama tidak disebutkan lain. Kalau disebutkan lain karena ujian atau karena apa, ya dihitung aja ditambahkan nih. Yang ini sih tidak perlu ada tambahan. Tapi kalau yang cantilever tadi misalnya, ya kalau diminta dengan deformasi geser, artinya energi gesernya dimasukkan, hasilnya akan sedikit berbeda. Tapi bedanya juga nggak jauh. Di slide ada contohnya ya rasanya. Dengan satu angka gitu. Rasanya yang ini tuh sekitar cuma 10%-nya. Yang energi regangan geser itu cuma 10% dari energi regangan lentur. Di contoh yang diberikan di handout itu. Cukup jelas atau perlu penjelasan lebih panjang? Jelas Pak, jelas. Terima kasih Pak.